dulu setiap kali kita mendengar nama timnas Brazil, semua pasti menganggap ini adalah salah satu tim terkuat dan terbaik sepanjang masa. Karena dulu Brazil sangat ditakuti dan 5 kali juara Piala Dunia. Tetapi apa yang terjadi? Di pertandingan pertama mereka di Piala Dunia 2026, secara mengejutkan mereka ditahan imbang 1-1 oleh Maroko. Ada apa dengan Brazil? Apakah ini tanda-tanda bahwa mereka sudah tidak seperti dulu lagi? Kita akan bahas di video kita kali ini. Jadi, sejak lama Brazil itu identik dengan sepak bola indahnya. Terutama makanya mereka dijuluki oleh banyak pengamat atau banyak masyarakat sepak bola sebagai sepak bola samba, sesuai dengan nama tarian khas Brazil samba. Banyak legenda Brazil atau legenda sepak bola lahir di Brazil atau Basel de Brazil. Kita sebut saja ada Pele, ada juga Bebeto, Romario, Socrates, Zico, lalu ada Ronaldo, Ronaldinho, Kakak, masih banyak lagi pokoknya. Brazil itu adalah gudangnya pemain sepak bola dunia yang berbakat. Bahkan di Indonesia, banyak sekali pemain asing yang berasal dari Brazil yang bermain di klub-klub di Indonesia, baik itu di Liga 1 maupun Liga 2. Banyak sekali pemain dari Brazil. Bahkan mereka yang berasal dari Brazil, banyak juga yang setelah pensiun, tidak lagi menjadi pemain, mereka kemudian dipercaya menjadi pelatih di sejumlah tim di Indonesia. Sebut saja misalnya ada Jackson F. Thiago, sahabat saya, ada juga Gomes de Oliveira, dan masih banyak lagi ex pemain asing asal Brazil yang kemudian berkarir menjadi pelatih di Indonesia. Nah, tapi yang akan kita bahas adalah apakah memang benar Brazil itu tidak sekuat dulu lagi, karena pertandingan melawan Maroko yang kita saksikan di laga pertama Brazil tersebut membuat kita bertanya-tanya memang ada apa dengan Brazil. Jadi kalau kita lihat pertandingan tersebut, banyak sekali peluang yang dihasilkan oleh pemain Brazil tapi tidak efektif. Ini seperti memberitahukan kepada kita bahwa meskipun mendominasi pertandingan, tapi tidak selalu menghasilkan kemenangan. Padahal ada Neymar, semua pasti tahu ada Neymar kan. Neymar ada lagi, ya masih banyak lah pemain Brazil yang seharusnya secara statistik ya atau di atas kertas mereka jauh unggul pengalaman dan mungkin skill dibandingkan dari pemain Maroko. Tapi yang terjadi malah skornya 1-1. Sehingga banyak yang mulai mempertanyakan bahkan ragu apakah Brazil bisa sukses di Piala Dunia 2026 kali ini. Kalau dulu ya, tim-tim yang menghadapi Brazil itu pasti takut. Apalagi tim yang ibaratnya di luar Argentina, bukan tim-tim kecil lah, tim-tim kecil, tidak hanya tim kecil, tim besar sekalipun juga dulu kalau udah dengar akan menghadapi Brazil, wah itu bisa pertandingan hidup atau mati ya. Bahkan tim favorit saya, Italia itu beberapa kali harus kalah dari Brazil ya. Dan apa? Brazil itu sangat dihormati dengan sepak bolanya. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah mereka masih akan dihormati dengan apa? Dengan penampilan mereka pertama mereka di Piala Dunia 2026. Karena banyak bertanya-tanya, kok Brazil seperti ini? Sekarang Brazil tuh punya banyak pemain bagus. Tapi belum ada yang benar-benar menjadi pusat perhatian dunia. Bahkan dari pemain-pemain yang ada, kita bisa tahu bahwa tidak seperti apa? Tidak seperti Brazil yang tahun 2002 ya, yang sangat luar biasa gitu. Lalu kalau kita perhatikan juga peta sepak bola dunia itu mulai berubah, di mana tim-tim Afrika semakin kuat dan berkembang, dan memang harus kita akui bahwa tim Afrika itu mereka mempunyai stamina fisik yang kuat
dan skillnya pun beberapa tahun terakhir ini meningkat. Demikian pula dengan tim-tim Asia juga semakin kompetitif, terutama Jepang, Korea itu mereka benar-benar bisa menunjukkan bahwa mereka patut diperhitungkan di pentas dunia, terutama di Piala Dunia ya. Dan mudah-mudahan 2030 kita juga eh, apa juga bisa menunjukkan kepada dunia kalau kita lolos ya. Nah, kalau kita perhatikan gaya bermain Barca itu memang sedikit berubah, di mana banyak sekali dribble dan improvisasi di dalam tim Barca tersebut, dan lebih fokus kepada taktik. Padahal mereka punya pemain yang kreatif ya, yaitu salah satunya adalah Vinicius Junior, lalu ada Rodrigo, ada Rapinha juga. Tapi kreativitas mereka belum terlihat maksimal ya. Jadi sepertinya di pertandingan pertama lawan Maroko tadi, Brazil itu lebih mainnya hati-hati. Saya tidak tahu apakah ini taktik eh, sengaja yang diberikan oleh, atau instruksi yang sengaja diberikan oleh pelatih Ancelotti ya, terhadap timnas Brazil. Tapi yang pasti memang ada, kalau menurut saya agak sedikit berbeda ya, timnas Brazil di bawah Ancelotti maupun dibandingkan di bawah kepelatihan oleh Dunga pada saat Piala Dunia atau Piala Dunia sebelumnya ya. Nah, jadi karena mereka terlalu main hati-hati, mungkin mereka tidak mau kalah ya, kecolongan. Jadi banyak yang fans atau penggemar itu bertanya, kok ada sesuatu yang hilang dan berbeda dari tim Brazil di Piala Dunia 2026 ini. Tapi ini memang masih pertandingan pertama. Bisa jadi nanti ada evaluasi internal dari pelatih Ancelotti, sehingga di pertandingan kedua bisa saja Brazil tampil lebih impresif dan menunjukkan ciri khas permainan mereka yang sepak bola indahnya sampai tersebut. Nah, ada yang mengatakan juga bahwa mereka bermain hati-hati karena tekanannya terlalu besar. Karena tentu saja karena sebagai sebuah negara sepak bola, Brazil itu, jadi tentunya mayoritas penduduknya pasti berharap Brazil juara Piala Dunia. Dan tentunya itu menjadi tekanan tersendiri ya. Sebuah tim dapat tekanan beban yang sangat berat, sehingga mungkin mereka pemainnya tidak rileks gitu. Dan banyak sekali pemain timnas Brazil yang dibanding-bandingkan dengan pemain timnas Brazil masa lalu ya. Jadi misalnya si Vinicius Junior yang dibandingkan dengan generasi pemain Brazil sebelumnya, lalu ada lagi Rodrigo juga kadang tahu mendapatkan ekspektasi yang terlalu tinggi dari para penggemar dan maupun masyarakat Brazil ya. Bahkan si kalau mereka tampil jelek aja satu pertandingan, maka langsung menjadi pemberitaan utama, langsung dibahas. Padahal sebagai sebuah tim yang berlaga di Piala Dunia, tentu mereka lebih berhak mendapatkan dukungan ya dibanding sorotan yang tajam gitu. Jadi bisa jadi karena bahkan hasil imbang dalam Piala Dunia, jika beban tanggung jawabnya terlalu besar, bisa dianggap juga sebagai kegagalan. Padahal hasil imbang itu bukan kalah ya, masih dapat 1 poin gitu. Nah, memang timnas Brasil masih berbahaya, tapi memang ada sedikit yang agak berbeda ya, seperti saya katakan di pertandingan pertama lawan Maroko ya. Jadi mereka tuh punya lini tengah yang bagus, bahkan lini depannya juga bagus juga, tapi ya kurang 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 keket gitu loh ya. Tapi ini menjadi pertanyaan bagi kita, apakah di pertandingan-pertandingan berikutnya Brazil bisa tampil lebih baik lagi dan menunjukkan kelasnya. Bisa jadi mereka hanya pemanasan, warming up di pertandingan pertama. Jadi yang menjadi konklusi atau kesimpulan dari video ini adalah sebuah pertanyaan. Apakah benar kualitas permainan Brazil di Piala Dunia kali ini menurun dan tidak seperti Brazil yang dalam bayangan kita sebelum-sebelumnya? Atau mereka sengaja mencari bentuk permainan terbaik atau formasi terbaik dari pertandingan pertama, lalu pertandingan kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya mungkin mereka punya
taktik dan strategi itu sendiri ya. Karena biar bagaimanapun Brasil masih merupakan salah satu tim terbaik di dunia, juara dunia terbanyak, dan apa, bisa dibayangkan kalau sepak bola Piala Dunia tanpa Brasil tentu sangat berbeda. Jadi kita berharap lah, kita doakanlah semoga Brasil bisa menemukan permainan terbaiknya. Gitu. Bagi para penggemar Brasil, saya yakin teman-teman tetap setia mendukung Brasil. Dan bagi yang bukan penggemar Brasil, saya berharap kita semua bisa menikmati pertandingan sepak bola ini dan melihat tim mana yang menjadi tim terbaik. Jadi di Piala Dunia ini sebenarnya tidak ada bela-belaan ya, tim mana yang paling bagus, jadi enggak. Mereka yang bisa lolos Piala Dunia adalah tim-tim terbaik, ya kan? Dari 48 negara tersebut mereka semua terbaik, tapi kita akan mencari siapa yang akhirnya menjadi yang benar-benar terbaik. Itu dia. Mudah-mudahan di pertandingan berikutnya Brasil bisa menunjukkan permainan yang lebih baik lagi dan menunjukkan kelasnya sebagai Brasil. Jadi, menurut teman-teman, apakah timnas Brasil sudah didiskusikan dulu? Silakan teman-teman memberikan opininya, mungkin bisa memberikan komen bawah. Nanti kita bertemu lagi di video-video berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.